Seorang wanita bernama Ana baru saja tiba dari Kolombia dan menjadi pembantu rumah mewah di Costa Brava, tempat keluarga pedagang seni kaya yang sedang menghabiskan musim panas mereka. Ana bekerja tanpa lelah dan tanpa kontrak dengan janji kondisi yang layak di akhir musim panas jika dia tetap patuh dan berhati-hati. Lalu apa yang terjadi di akhir kisah ini? Tetap di sini. Hola. Di hari pertama Ana bersama majikannya tiba di Costa Brava, Nyonya Andrea segera menjelaskan untuk Ana tentang masa kerja Ana dan kompensasi yang akan diberikan di akhir musim panas. Selain itu juga, Nyonya Andrian berjanji akan membantu Ana untuk mengurus surat izin tinggal di negara tersebut, namun meminta Ana harus patuh dan berhati-hati. Malam itu keluarga Andrea berkumpul, tampak putra keluarga Andrea bernama Walter dan seorang putri bernama Claudia. Keesokan paginya, Ana memberikan makan kucing liar yang memasuki halaman rumah. Lalu muncul Tuan Andrea yang sangat marah, melarang Ana untuk mengizinkan kucing memasuki pekarangan mereka. Así que es muchísimo trabajo. Ana kemudian menelepon ibunya di Kolombia, memberitahu keberadaan dan pekerjaannya. Selain itu, semangat bekerja Ana adalah salah satunya mendukung pendidikan adik perempuannya Eva di sekolah tinggi kedokteran. Ana terus melanjutkan hidupnya dengan begitu bersemangat mengerjakan tugas-tugasnya sebagai juru masak keluarga. Bahkan pekerjaan lain Ana lakukan untuk tambahan penghasilannya. Di sana juga Ana berkenalan dengan Gisela yang baru saja direkrut oleh Nyonya Andrea sebagai pelayan rumah tangga bersama Ana. Gisela merupakan pelayan rumah tangga yang sudah lama tinggal di Spanyol dan memiliki dokumen tinggal untuk waktu yang cukup lama. Kehadiran Gisela di rumah itu membuat Ana menjadi bahagia karena memiliki teman bicara. Bahkan mereka berdua makin kompak saat melayani makan malam para tamu keluarga Andrea. Keesokan harinya Ana dan Gisela bersantai di ayunan, dan saat mereka berbicara, Ana mengungkapkan bahwa dia baru 3 bulan kerja dan dijanjikan oleh Nyonya Andrea akan mengurus dokumen tinggal di negara itu jika masa percobaan kerja Ana selama 6 bulan berjalan dengan baik. Namun Gisela membantah pemikiran Ana jika apa yang diharapkan Ana itu tidak akan tercapai. Menurut Gisela bahwa Ana tidak punya seorang keluarga yang tinggal di Spanyol. Jadi untuk mendapatkan dokumen tinggal, salah satu persyaratannya adalah memiliki keluarga di negara itu. Hal itu membuat Ana menjadi ragu dan menegaskan pada Gisela bahwa dia akan segera menanyakan Nyonya Andrea. Keesokan harinya, Ana menemui Nyonya Andrea di kolam renang, di mana Ana menanyakan tentang status kerjanya dan rencana bantuan Nyonya Andrea untuk dokumen tinggal Ana di negara itu. Ana juga berbicara pada Nyonya Andrea bahwa hal ini dia pertanyakan karena mendengar dari Gisela jika tak akan mudah mendapatkan dokumen tinggal. Namun Nyonya Andrea berkata untuk Ana bahwa dokumen tersebut bisa dia dapatkan asalkan Ana tetap patuh dan berhati-hati dalam pekerjaannya. Beberapa hari kemudian, Ana mendapat pesan dari adiknya Eva kalau dia mendapat nilai 450 dalam seleksi yang diikuti di pendidikan kedokteran. Hal itu membuat Ana sangat bahagia untuk adiknya, karena semua perjuangan yang Ana lakukan hanya untuk masa depan adiknya. Suatu hari, Ana yang sedang melayani makan siang Walter dan teman-temannya, Ana mendengar percakapan mereka tentang pembayaran Bitcoin. Karena sebelumnya Ana sempat ditemukan Walter saat membersihkan kamarnya yang mengamati sobekan catatan kertas di bawah laptop milik Walter. Penasaran, Ana mencoba mencari tahu di Google tentang apa itu kripto. Setelah mendapat jawaban Nyonya Andrea yang tidak memuaskan, Ana mulai membuat rencana. Dimulai dengan Claudia. Saat mengambil foto Claudia, Ana beralasan gagal foto dan mengambil paspor ponsel Claudia secara diam-diam. Enteran, parce. ¿Será?
Gisela kemudian mengajak Ana untuk menemui beberapa temannya dan memperkenalkan Ana di media sosial dengan seorang pria bernama Dennis. Bueno, pero no me lo vaya a quitar. Lalu saat di rumah, Ana membuat media sosialnya. Dia mulai menelusuri dan mencari tahu Dennis yang tampak Ana menyukainya. Kecerobohan Ana mulai ditunjukkan dengan hal-hal yang tidak patuh. Dia bahkan tidak melakukan perintah yang diminta Tuan Andrea untuk mengusir kucing yang memasuki pekarangan rumah. Malam itu Gisela datang mengajak Ana untuk pesta pantai bersama teman-temannya. Malam yang sangat bahagia Ana dan Gisela lewati dengan tarian di pantai. Ana. Keesokan paginya saat Nyonya Andrea tidak menemukan Ana di dapur, dia mencarinya dan menemukan Ana sedang di kamar mandi yang tengah merasa mual karena kebanyakan minum semalam. Setelah itu Tuan Andrea meminta Ana bergabung dengan keluarga untuk piknik di pantai bersama. Lalu saat perjalanan pulang, Ana mendengar Tuan Andrea menelpon seorang pria bernama Ahmad untuk mengusir kucing yang memasuki halaman mereka. Tidak lama kemudian Tuan dan Nyonya Andrea akan keluar kota dan Nyonya Andrea memanggil Ana memberitahunya jika Gisela telah dipecat karena pulang pagi hari dari pesta. Nyonya Andrea juga memberi peringatan agar Ana patuh dan berhati-hati, jika tidak Ana akan mendapat hukuman yang sama didapati oleh Gisela. Dalam kebingungan dan keresahan di hati, Ana mencoba menghibur dirinya, memainkan remote jendela dan ruangan tamu. Keesokan paginya Ana dikejutkan dengan bunyi tembakan yang terdengar di depan rumah. Segera dia ke sana dan menemukan Ahmed telah menangkap seekor kucing yang selama ini menjadi teman akrab Ana. Marah, Ana menyebarkan daging kaleng di sekitar pekarangan rumah. Tentu ini sepertinya akan mengundang kedatangan kucing lain lebih banyak lagi. Tidak lama, Ana mendapat telepon dari adiknya Eva bahwa dia tidak ingin melanjutkan kuliah lagi dan ingin pergi ke Spanyol tempat kakaknya Ana bekerja. Namun Ana sangat marah karena tidak ingin Eva seperti dirinya yang bekerja untuk orang lain. Pagi itu Ana yang sedang membersihkan rumah, dia mendapati ponsel milik Claudia. Segera Ana memeriksa isi ponsel itu dan penuh semangat mengirim pesan untuk seorang pria bernama Dennis, di mana Ana mengundangnya datang ke rumah. Ana mulai membuat rencana dan mencari tahu jadwal Walter sambil mengirim pesan pada Dennis yang menyadari bahwa itu adalah Claudia yang mengundangnya ke rumah. ¿Has visto mi móvil? Sementara Claudia masih mencari ponselnya yang disembunyikan Ana. Malam itu Ana tetap menyiapkan makan malam untuk Walter dan teman-temannya. Namun tidak lama mereka pergi ke pesta dan meninggalkan Ana sendirian di rumah. Sesuai dengan rencana Ana, dia menyiapkan dirinya untuk menyambut kedatangan Dennis yang telah Ana atur saat rumah di dalam kendalinya. Tidak lama Dennis muncul dan mengejutkannya bahwa dia pikir Claudia yang mengundangnya, ternyata itu adalah Ana. Walaupun demikian, Dennis tidak menyia-nyiakan waktunya dan keduanya melewati momen indah malam itu. Keesokan paginya Walter dan teman-temannya tiba menemukan Ana yang berada di sekitar kolam. Mereka memintanya untuk menyiapkan beberapa makan siang dan minuman. Lalu saat Ana mengantarkan makanan, teman-teman Walter menawarkan satu botol minuman dan Ana dengan senang hati menerimanya. Walter yang melihat itu dengan terbuka memberitahu Ana bahwa semalam Walter kembali ke rumah karena ketinggalan dompet. Dan Walter tanpa malu memberitahu Ana jika dia mendengar suara Ana di kolam renang dengan seorang pria. Walter kemudian memberi tawaran agar dia dan teman-temannya bisa bersenang-senang dengan Ana untuk pesta kecil mereka. Bahkan Walter menawarkan $5.000 untuk biaya pendidikan adiknya Ana, Eva. Ana awalnya ingin menerima tawaran itu dengan bayaran wallet Bitcoin milik Walter. Namun Ana segera menolak saat Walter dan teman-temannya mencoba memaksa Ana untuk kesenangan mereka. Ana yang kecewa kembali ke kamarnya sambil merenung nasibnya. Dia menendang meja di hadapannya dan menyadari sebuah kertas sobekan yang pernah dia temukan di kamar Walter terjatuh di bawah. Menyadari bahwa itu adalah bagian dari paspor Bitcoin milik Walter, segera Ana memasuki kamar Walter dan mencari lembaran bagian kertas tersisa. Tidak lama muncul Nyonya Andrea yang meminta Ana segera menyiapkan dirinya karena akan datang tamu Jepang di rumah untuk presentasi ukiran seninya. Ana terus mencari sebagian kertas tadi yang berada di kamar Walter.
lalu mendengar pembicaraan Tuan dan Nyonya Andrea bahwa mereka akan segera memberhentikan Ana dan menggantikan Ahmed saat tamu telah selesai presentasi. Mendengar rencana itu, Ana sadar bahwa sore ini dia akan dideportasi kembali ke negaranya. Ana mulai memperhatikan kedatangan Ahmed. Segera Ana pergi mencari kertas paspor kripto yang ditemukan di balik lukisan di kamar milik Walter. Ana dengan senang hati diantar dengan mobil ke bandara untuk deportasi sambil mencocokkan password dari akun kripto milik Walter dan mentransferkan uang kurang lebih $5.000 ke akun bank Ana. Nah, bagaimana pendapat teman-teman? Silahkan tuliskan di kolom komentar ya. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.